Selamat sore, sahabat Patmana Rahayu, salam sejahtera. Selamat bergabung dengan webinar Patmana bagi yang pertama kali hadir di sini. Selamat bergabung kembali kepada sahabat Patmana yang pernah mengikuti webinar kami sebelumnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman bersama saya, Eka dan Putri, partner saya di Patmana. Di sore ini, Patmana akan mengawali tahun 2026 dengan serial webinar selama 12 bulan yang akan menjawab pertanyaan mengapa kesehatan mental itu penting. Terima kasih kepada Ibu Nona Puru Utomo yang telah bersedia menjadi narasumber di webinar Patmana tahun ini. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tetap tertutup dan sikap duduk sempurna. Tolong, Rini. Kepotong sedikit tadi. Salah teknis. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan Patmana bagi sahabat Patmana yang baru bergabung. Patmana adalah sebuah komunitas lintas agama yang memiliki visi menjadi bagian dari gerakan penyehatan mental masyarakat. Sedangkan misi kami adalah melakukan kegiatan berbasis kesadaran dan mawas diri untuk menjadikan seseorang memahami jati dirinya. Kami banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan diri atau self-development dan penemuan jati diri atau self-discovery. Patmana juga memberikan sesi-sesi coaching dan konseling pribadi serta mengadakan workshop online atau on-site tentang psychoastrological, mindfulness, dan workshop-workshop lain yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran diri atau self-awareness. Tahun ini webinar rutin Patmana akan fokus kepada topik kesehatan mental yang akan kami adakan di Sabtu minggu keempat setiap bulannya dari jam 15.30 sampai dengan 17.30, kecuali di bulan depan yaitu bulan Februari karena bulan puasa. Webinar akan diadakan pagi yaitu dari jam 9.30 sampai dengan 11.30. Biasanya kami memberikan waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk narasumber mengulas materinya. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab, Bapak, Ibu, dan teman-teman boleh bertanya langsung dengan raise hand atau bisa mengetik pertanyaan di chat. Hari ini Ibu Nona akan
mengawali serial webinarnya dengan mengulas tentang sehat mental di dunia yang sakit. Izinkan saya membacakan profil singkat Ibu Nona karena ini baru pertama kali ya. Ibu Nona Puru Utomo adalah psikolog lulusan UGM dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di humanitarian work, pekerjaan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Beliau pernah mendapatkan beasiswa Fulbright untuk melanjutkan kuliah di Graduate School of Education Harvard University, pernah bekerja untuk UNICEF, UNFPA, UNAIDS, World Bank, sampai USAID, dan juga memimpin The Learning Farm. Saat ini beliau praktek sebagai psikolog dan pengajar di LK3 dan Platform XO, serta menjadi seorang trainer dan independent consultant bagi beberapa lembaga internasional. Beliau juga aktif sebagai tim pakar pengembangan kurikulum untuk pendidikan vokasi di Kemendikbudristek. Sebelum saya serahkan ke Ibu Nona, saya akan membacakan sebuah quote dari Ernest Hemingway yang saya rasa ini kayaknya favorit bukunya pengarangnya dari Bu Nona. The hardest lesson I've had to learn as an adult is the relentless need to keep going no matter how shattered I feel inside. Atau dalam bahasa Indonesianya, pelajaran tersulit yang harus kupelajari saat dewasa adalah keharusan untuk terus melangkah tanpa henti, tak peduli seberapa hancur perasaan ini di dalam. Mohon kesediaan Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengaktifkan kamera bagi yang jaringannya memungkinkan agar kita bisa lebih saling kenal. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, silahkan Ibu Nona, saya serahkan waktunya. Terima kasih Bu Eka. Salam sejahtera, salam kasih buat teman-teman semua. Ini saya minggu lalu baru pulang dari Papua. Saya lihat ada Ibu Teli dari Sorong, mungkin peserta terjauh kita sore ini. Selamat sore Bu Teli. Yang lain-lain saya belum mengenali karena sometimes nama itu apa namanya Bu Teli karena baru minggu lalu. Terima kasih untuk kesempatan boleh diberikan untuk apa ya bersama-sama kita belajar sebetulnya. Ya, saya juga selalu memposisikan diri sebagai setiap kali ada interaksi itu juga pembelajaran untuk saya. Nah, sebenarnya tema menarik ini yang untuk kita coba bahas sepanjang tahun ini. Jadi, kalau memang teman-teman berkenan untuk terus apa namanya terus mengikuti proses ini, saya anjurkan untuk ini karena generasi jadul ya, bikin catatan gitu loh ya. Ambil buku ya karena ini sebetulnya lebih untuk self development kita ya mengacu pada visi dan misi Padmana. Pendekatan yang saya ambil adalah bukan pendekatan apa ya, pendekatan belajar yang sifatnya knowledge saja, tapi bagaimana itu kemudian bisa terpakai untuk kita. Quote Hemingway itu sebetulnya kembali mau saya buka untuk mengawali em, pertemuan pertama kita tahun ini yang jadi kita akan bicara garis besarnya dulu kesehatan mental yang saya lihat seringkali sudah terlalu salah kaprah dipakai. Uh, Most of the time kalau udah bilang kesehatan mental tuh kayaknya udah sakit gitu loh. Ya, padahal sebenarnya bukan itu. Gitu. Saat ini aja misalnya apa pembicaraan tentang kesehatan mental itu ada 3 orang teman saya yang mengirimkan link webinar juga untuk saya yang bicaranya kesehatan mental. Kesehatan mental well-being dibahas sama salah satu teman saya yang mengirimkan itu di ini pariwisata, melihatnya ke situ. Ya, jadi ada lagi yang kemudian juga dari sisi bisnis saya pernah diminta bicara di sekolah bisnisnya ITB itu memang lihatnya lebih pada apa yang disebut dengan apa namanya well-being society well-being 5.0 tapi lari-larinya ke situ-situ juga gitu. Nah, tapi sebetulnya apa sih kalau kita bicara tentang kesehatan mental? Ini apa namanya Canva ini saya develop dengan anak saya yang sekarang juga lagi di sekolah kelas 12 tapi sedang ambil namanya Advanced Placement atau AP Psychology. Jadi um, kalau kelihatan agak-agak ngepop dikit, ini adalah kombinasi dari anak umur
17 tahun melihat ini ya, apa yang sebentar ini kenapa tidak muncul share. Oke, tinggal. Yes. Oh, nggak kelihatan sebentar. Belum di co-host mereka. Oke, hold on. Nih, Oh, udah bisa langsung share kok, udah Pak. ya? Enggak, Udah. nggak harus fokus, sudah bisa share. Udah Ibu, kelihatan? belum. Oke, hold on. Saya udah coba sebentar ya. Tadi udah mau, tapi kenapa sekarang tiba-tiba dia tidak mau muncul? Bentar. Oke, there we go. Oke, Bu. Udah? Sudah Oke. mulai, tinggal di slideshow aja. Ya, di slideshow. Ya, kurang ke bawah saya ini. Biasa, sometimes masih agak gaptek, maknya kan gitu ya. I can feel it. I mean the I same. know. Sama juga, saya juga gitu. Perasaan tadi udah bisa. Hold on, hold on. Ini saya mesti keluarin dulu ini. Iya, bear with me. Tenang, Bu. Biasa kalau Eh. pertama kali seperti itu, Bu. Santai. Kayaknya itu loh, Oh, ada yang gambar di atas kanan, iya, yang ini ada soalnya sebelah in kirinya lagi, Bu. Sebelah kirinya lagi. soalnya nah that's Ki- rotate. Ini soalnya Kiri, ini kiri lagi, i- kiri lagi. Itu bukan. Oh, itu share, sorry, itu bukan, share. nggak ini nih baru ini diminta untuk mengupgrade. Jadi karena dia mengupgrade Hmm. lalu kemudian ininya berubah. Oke, hold on. Ini Rin, slide. Rini bisa bantu nggak, Rin, This yang is a biasa slide pakai Canva? control. This is a slide control. Hold on. Saya Mohon juga maaf jarang ya. pakai Canva. Iya. Kayaknya ini tuh layoutnya. No, this is all layoutnya sudah. Yang gambar share kayaknya ya, Bu. Share-nya yang mana ya, Rin? Oh, Ini oh yang share. setelah information itu tanda Itu i share bukan, minus plus selalu sebelahnya eh, biasanya. itu bukan Ini share ke orang lain ya? bukan. Hold on. Coba Gambar itu share itu, Bu. Itu share share, dokumen. share Ya, No, dokumen. enggak, Oh, itu bukan. larinya ke AirDrops. Itu larinya ke AirDrop. Oke, Ya kita udah, nggak ini apa-apa. aja ya, kita coba aja ya. Ya, Bear with me. oke. Mudah-mudahan ini kita hold on. Kayaknya saya akan nemu nih di sini. Oke. Nah, ini sengaja mencoba judul yang agak provokatif sedikit. Sehat mental di dunia yang sakit. Sekali lagi mohon maaf kalau saya itu kalau mengekspresikan diri itu kadang-kadang susah banget dalam bahasa Indonesia karena bukan nggak bisa tapi tidak kondens gitu ya. Jadi saya mau nyambung kembali lagi karena kita mau bicara soal bagaimana pemahaman ke arah jati diri. Nyambung dari apa yang tadi quote yang disampaikan Bu Eka, Ernest Hemingway. Uh, ya betul salah satu penulis favorit saya tapi karena juga he's a very complicated person gitu ya. Jadi itu kemudian terefleksi dalam tulisan-tulisan atau buku-bukunya. Nah, saya turunkan itu dalam refleksi saya sebetulnya. Ya ini saya akan apa namanya bacakan dalam bahasa Inggris, tapi kemudian saya akan pelan-pelan men-sharingkannya dalam bahasa Indonesia. Dia bilang refleksi saya adalah dengan apa tadi yang dikatakan quote-nya Hemingway dan nanti kita sambung ke kita bicara kesehatan mental. Life doesn't pause when our hearts are heavy. Dunia tuh nggak akan apa ambil jeda, ambil break, ya. Bahkan pada saat hati kita tuh penuh banget berat gitu, ya. Atau our minds are fractured, atau bahkan pada saat pikiran kita itu pecah berantakan, and our spirits feels like they are unraveling. Atau juga pada saat apa namanya spiritualitas kita itu rasanya kayak jungkir balik. It keeps moving. Dunia terus bergerak. Unrelenting, nggak ada maafnya. Unapologetical, tidak ada basa-basinya. Demanding that we move on with it. Menuntut kita untuk terus melangkah maju. Ya, dia bilang there is no time to stop. Nggak ada waktu untuk berhenti. No pause for repair.
Nggak ada berhenti untuk, aduh sekedar apa namanya di servis lah gitu loh. No moments of stillness. Nggak ada tuh kita harus disuruh berhenti gitu loh. Where we gently pieces ourselves back together. Tidak ada saat untuk diam gitu, di mana kemudian kita memungut ya apa diri kita yang terpecah-pecah itu untuk kita satukan kembali. Gitu. The world doesn't wait even when we need it to. Dunia nggak berhenti, bahkan pada saat kita maunya tuh dunia berhenti dulu sih, kenapa? Ya. Ini realitas kita sebetulnya. Realitas yang kita tahu, tapi tidak mau kita renungi bersama, gitu, atau renungkan untuk diri sendiri. Inilah yang kemudian membuat kita seperti berkejaran dengan waktu, dengan situasi, bahkan pada saat kita sih sebetulnya energi kita tidak ada atau tidak cukup untuk itu. Ya. Jadi ini apa ya? Pengantar saya untuk mengapa kita mesti bicara kesehatan mental, especially di dunia yang sakit saat ini. Kita coba berefleksi sejenak. Sebenarnya apa sih kira-kira yang sedemikian rupa menuntut kita untuk kayak yang gimana sih gitu. Dunia ini kok begini, tidak memberi kita kesempatan-kesempatan itu. Ini beberapa refleksi saya, baik secara pribadi maupun dengan interaksi saya dengan klien. Yang membuat hal ini sulit dihadapi adalah karena kita memang tidak pernah dipersiapkan untuk itu. Banyak orang bilang, masa sih? Mungkin ada dari kita yang ya, tapi overall kita nggak terlalu dipersiapkan untuk itu. Cerita-cerita dongeng masa kecil kita itu dipenuhi oleh happy ending. Ya, cerita Cinderella, sengsara-sengsara dikit, ujungnya happy and live happily ever after. Kisah pergumulan hidup yang berakhir selalu dengan kemenangan. Ya, kejahatan itu pasti dikalahkan oleh kebajikan. Terus saat kita beranjak dewasa, barulah kita menemukan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Survival isn't glamorous or inspiring most of the time. Seperti yang digambarkan di cerita-cerita atau di film-film itu. Heroik gitu ya. Lalu apa namanya kemudian ujungnya adalah kemenangan triumphant. Jadi kita dibesarkan demikian sehingga kita seringkali dipaksa untuk terlihat kuat di saat kita sesungguhnya merasa hancur. Kita diminta untuk tampil ke depan saat diri kita sebetulnya ingin mojok aja sendiri. Kita dituntut sebagai orang dewasa untuk terus melangkah ke depan, satu persatu, bahkan ketika hati kita sudah memohon untuk beristirahat dulu sebentar, boleh nggak? Saya ingin kita mengambil moment of silence aja, semenit aja. Mencoba mencerna beberapa yang tadi, realitas yang tadi saya sampaikan pada teman-teman. Silahkan membuat catatan untuk diri sendiri. Seberapa jauh sih apa yang barusan saya sampaikan itu punya bicara pada Anda masing-masing. Punya relevansi. Merasa terkoneksi ke apa yang beberapa statement yang barusan.
Ini data yang baru dikeluarkan WHO September 2025. Ada lebih dari 1 miliar orang yang hidup dengan mental health disorder. Mental health disorder ya, utamanya kecemasan dan depresi yang berdampak pada bukan hanya kondisi kejiwaan seseorang itu, tapi juga berdampak pada ekonomi dan well-being-nya. Saya sengaja tidak menerjemahkan well-being karena kalau terjemahan Indonesianya bilangnya kesejahteraan. Itu kesejahteraan dalam pemahaman kita kan selalu arahnya kepada apa namanya ekonomi ya. Tapi yang dimaksud dengan well-being sini adalah keseluruhan kita, keberadaan kita. Dan yang menarik bahwa kondisi mental health seperti anxiety and depression ini itu menunjukkan prevalensi tinggi di semua negara dan komunitas dunia dan berdampak pada orang dari berbagai usia dan juga tingkat ekonomi. Jadi nggak hanya kalau orang yang apa namanya nggak punya duit aja lalu kemudian sengsara sehingga dengan demikian nggak punya apa-apa lalu masuk dalam anxiety dan depression. Kita akan bicara secara spesifik yang terkait dengan anxiety dan depression nanti ya dalam yang berikutnya. Tapi ini sekedar memperlihatkan pada teman-teman semua bahwa betapa pentingnya mengapa kita perlu melihat pada yang namanya mental health ini. Karena ini kecenderungan data ini untuk naik itu ada. Dan ini terjadi secara merata di seluruh dunia. Ya, seperti yang disampaikan oleh laporan WHO ini. Jadi apa sih sebetulnya kalau kita bilang kesehatan mental? Sebenarnya kesehatan mental itu sebuah konsep positif ya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan emosional individu dan juga komunitas. Ya. Jadi ini sebenarnya konteksnya itu kita bicara kesehatan mental. Dan konsep ini sebetulnya berkaitan dengan kenyamanan hidup, kemampuan untuk mengatasi stres dan kesedihan, pemenuhan tujuan hidup, potensi diri, serta rasa terhubung dengan orang lain. Jadi nggak cukup bahwa I'm okay aja gitu, tapi orang lain nggak okay itu tidak bisa kita sebut bahwa itu kita sehat secara mental. Kesehatan mental adalah tentang kesejahteraan, in bracket saya bilang well-being, bukan tentang ada atau tidak adanya penyakit itu, dan bukan sekedar ketiadaan kondisi kesehatan mental. Ya. Kalau digambarkan, sebetulnya kesehatan mental kita itu secara langsung mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa dan bertindak, dan dengan demikian hal itu juga mempengaruhi kesehatan fisik kita. Misalnya, pekerjaan yang mungkin mayoritas dari kita yang bekerja itu kan melihat pekerjaan itu sebagai adalah salah satu hal yang terbaik yang kita lakukan sehingga dengan demikian dapat untuk melindungi kesehatan mental kita. Kita suka dengan pekerjaan kita suka melakukan pekerjaan kita merasa puas, kita merasa senang, maka itu kemudian memberikan dampak baik dan dia melindungi kesehatan mental kita. Tetapi dia juga bisa memberi dampak yang sebaliknya apabila ya pekerjaan itu kemudian tidak mendatangkan rasa nyaman, rasa kepuasan itu tadi gitu ya. Sehingga mungkin banyak dari kita mengenali istilah psikosomatis. Sebetulnya nggak ada, diperiksa-periksa nggak ada sakitnya, tapi kok sering sakit kepala, sering sakit perut, sering gatal-gatal. Ini yang tadi dibilang bahwa hal ini kemudian dapat mempengaruhi kesehatan fisik kita. Nah, kalau digambarkan sebetulnya kesehatan mental itu ya dia sebagaimana juga kesehatan fisik. Kesehatan mental itu bukanlah sesuatu yang tetap. Jadi kalau udah gini gini aja. Ya. Tetapi kesehatan mental itu berada dalam apa yang disebut dengan sebuah kontinum atau rentang dari fungsi yang positif dan sehat di satu sisi hingga gejala yang parah dan kondisi kesehatan mental di sisi lain. Kalau kita lihat kira-kira panahnya seperti ini.
ya. Kalau dari cara saya menjelaskan kan seolah-olah harusnya panahnya dari hijau ke merah ya. Enggak, karena yang mau dikatakan adalah bahwa semakin positif kita itu semakin ke arah yang hijau. Positive healthy functioning, ya. Kalau merah itu berarti kondisi kita itu cukup parah, severe, dan mengganggu atau severe our everyday function, fungsi keseharian kita. Ya, jadi ini bergerak dalam kontinum yang seperti ini. Ya, jadi sekali lagi dia sifatnya tidak menetap. Orang yang semula, dan ini sebenarnya bisa bergerak sebaliknya ya. Ini saya gambarkan dengan cara yang panas satu arah itu karena harusnya kita bergerak memang lebih menuju kepada yang hijau. Tapi bukan berarti kita dari posisi hijau itu tidak bisa jadi ke merah. Tentunya bisa. Tapi karena kita sedang bicara tentang bagaimana sehat mental di dunia yang sakit, maka approach saya adalah apabila kita berada somewhere in the middle situ itu orange merah itu, kuning orange itu bagaimana apa sih sebetulnya yang bisa mendorong kita menuju kepada arah yang hijau itu panah apa atau posisi panah hijau gitu ya. Jadi sekali lagi kesehatan mental itu sebenarnya sebuah kontinu sehingga tidak bisa dicap saja. Meskipun demikian nanti kita bicara dalam episode berikutnya. Kalau kondisinya sudah kemudian sangat parah sehingga ada di posisi merah, sebetulnya apa sih kemudian yang bisa juga dipahamkan dari situ? Ya, kita akan bicara pada ini yang selanjutnya nanti. Nah, kalau melihat itu sebetulnya yang tadi saja kan kesehatan mental itu berfluktuasi. Dia bisa saja maju mundur juga di sepanjang rentang ini, di sepanjang hidup mereka, di sepanjang hidup manusia. Sebagai respons terhadap stresor dan keadaan. Di sisi hijau kontinum, seperti tadi saya bilang, orang-orang yang dalam keadaan baik, menunjukkan ketahanan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Lalu beralih ke arah kuning oranye, itu orang mulai mungkin kesulitan mengatasi masalah. Di area oranye merah, orang mengalami lebih banyak kesulitan dalam mengatasi masalah dan gejalanya yang muncul, sehingga dapat meningkat dalam frekuensi sehingga menjadi lebih parah. Ya. Dan di sisi merah yang di sini, orang mungkin akan berisiko tinggi, bahkan sampai bisa mengambil nyawanya sendiri. Hari ini saya baru diarahkan ke satu berita dari tim HIMSI Jaya, himpunan psikologi Jakarta. Ada satu orang influencer yang ditemukan meninggal tadi pagi di apartemennya. Walaupun visum belum keluar, kalau melihat dari posisi dan situasinya, kemungkinan besar kan sebetulnya dia ada di sisi ini nih, dan kemudian sama sekali tidak tertangani, sehingga sampai pada melukai diri dan ternyata fatal sampai bunuh diri. Ini bisa terjadi proses perubahan dari hijau ke kuning ke merah dari satu orang ke orang yang lainnya bisa berbeda. Nanti kita coba habis ini next kita bicara hal apa sih? Tadi sudah dibilang ya, ada stresor, ada apa yang nanti saya sebutkan sebagai ini. Ada dua hal penting yang harus diperhatikan begitu kita bicara tentang mental health. Ada dua faktor utama yang disebut sebagai faktor risiko atau risk factor dan faktor pelindung atau protective factors yang mempengaruhi kesehatan mental sehingga dapat mendorong orang untuk maju atau mundur di sepanjang kontinum tersebut. Dan faktor-faktor ini sangat beragam. Dia dapat bersifat individual ataupun terkait dengan keluarga, pekerjaan, atau keadaan hidup lainnya yang dihadapi. Ya. Faktor risiko akan meningkatkan ketahanan, akan meningkatkan tekanan
pada kesehatan mental kita. Sementara faktor pelindung yang akan dapat menangkalnya dan membantu kita untuk tetap sehat atau menjadi sehat. Misalnya, saya kembali ke pekerjaan ya, karena ini yang kelihatannya selalu menjadi misalnya, karena sebagian besar waktu orang itu setiap hari dihabiskan di tempat kerja. Maka tempat kerja merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi keadaan kesehatan mental dan kesejahteraan atau well-being. Tempat kerja yang positif dan suportif akan menjadi pembeda antara berada dalam kondisi hijau atau merah kan. Sehingga nanti tempat kerja itu bisakah dia menjadi faktor risiko ataukah dia menjadi faktor pelindung, risk factor atau supportive factor. Gitu. Nah, kesehatan mental dan kesejahteraan hidup yang baik itu bukan sesuatu yang sekedar hilang timbul gitu. Kita semua itu bisa mengalami hari, minggu, atau bulan di mana kita merasa tangguh, kuat, optimis, terlepas bahkan dari ada peristiwa atau situasi apapun yang terjadi. Tapi kemudian seringkali itu bercampur atau bergeser ke serangkaian pikiran, perasaan, dan perilaku yang sangat berbeda. Dan kemudian kita tidak merasa lagi tangguh. Atau kita hanya optimis di satu atau dua bidang kehidupan kita. Sisanya tidak. Sebagian dari kita misalnya yang lebih memilih untuk membatasi melihat dunia dalam konteks sekitar kita, immediate environment kita saja, itu akan punya risk factor yang berbeda dengan orang yang memilih untuk memperlebar ya view of the world-nya. Sehingga dia akan melibatkan lingkungan yang lebih besar, bahkan mungkin juga sampai pada tingkat yang dunia misalnya. Ada klien saya nih baru tadi nih, saya hari ini praktek tadi pagi, yang sangat terganggu dengan bukan beberapa ya, tapi keinginan Presiden Amerika Trump itu untuk mengambil Greenland. Jauh banget ya kayaknya. Ya. Dia karena umurnya itu masih early 20 baru mau ke 25, melihat dari kacamata generasinya yang menganggap bahwa kalau sampai itu terjadi, yang terjadi adalah Perang Dunia Ketiga. Dia menjadi risau, dia menjadi galau, ya, dan itu kemudian mempengaruhi kehidupan dia sehari-hari, menjadi tidak tenang. Waktu orang tanya, lu ngapain juga sih mikirin Amerika sama Greenland? Untuk generasi mereka, dunia ini terhubung secara lebih dekat, lebih lekat daripada mungkin generasi saya dan beberapa yang seumuran saya di sini. Tapi pada saat yang sama seperti yang tadi saya bilang, kalau kita juga memilih untuk mengambil batasan kita itu lebih pada skop yang lebih kecil, maka itu walaupun dari generasi yang sama, itu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang perlu dipikirin lah. Sehingga itu tidak menjadi faktor risiko. Ya. Nah, sehingga menjadikan pilihan kita untuk melihat kehidupan kita dalam skop yang lebih kecil, itu menjadi protective risk bagi kita. Kita terlindungi karena ya cara pandang kita seperti itu. Hampir sama seperti misalnya dengan orang yang tinggal di di kira-kira di pedesaan misalnya, yang bangun pagi dengan menghirup udara segar dan yang
kehidupan sehari-harinya tertata, tidak ada pengaruh yang terlalu besar pada lingkungannya, walaupun ini sudah semakin jarang terjadi. Tidak akan pada saat hujan turun dengan lebat itu justru bersyukur karena tanaman akan tersirami dengan baik. Mungkin juga yang yang kekurangan air kemudian itu euforik sekali dengan turunnya hujan. Tapi buat kita dan tetangga saya yang dekat sini, saya tinggal di perbatasan Jakarta Bekasi. Dari seminggu yang lalu saya selalu ditanya, kamu aman-aman aja gitu. Karena berita di televisi semua menunjukkan bahwa Bekasi kebanjiran gitu. Sementara kami di sini tenang-tenang aja gitu. Nah, jadi curah hujan untuk teman-teman di dekat-dekat saya ini yang yang di Bekasi itu menjadi sesuatu yang faktor risiko tinggi. Dan itu kemudian menjadi faktor yang menekan bagi kesehatan mentalnya dibandingkan dengan tadi teman-teman kita yang memang tinggal di pedesaan yang memang membutuhkan curah hujan itu menjadi faktor pelindung, ya. Jadi hal yang sama bisa menjadi faktor risiko buat orang tertentu tapi bisa menjadi faktor pelindung buat orang lain. Dan dengan demikian kita bisa mengalami hari yang santai atau bukan santai, hari yang tenang, tapi kemudian bisa juga mengalami minggu-minggu yang berat. Inilah yang dipahami sebagai kesehatan mental itu. Dia tidak statis, dia ada dalam buah kontinum. Dan itu bagaimana kita melihat, ya, bagaimana kita berefleksi pada diri kita, itu yang akan membantu kita untuk gimana ya caranya supaya saya tetap berada atau staying di daerah hijau. Ada satu, saya juga ingin sharing bahwa sejalan dengan apa yang tadi datanya WHO, itu juga menunjukkan bahwa ada 25% dari kita, ya, yang pergeserannya itu bisa sangat signifikan, ya, pada bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam banyak aspek kehidupan kita. Jadi bercampur jadi satu. Termasuk hubungan pengalaman di tempat kerja, rasa ketersambungan dengan kelompok sebaya, dan rasa harga diri, kesehatan fisik, motivasi kita, yang menyebabkan kita mengembangkan kondisi mental health seperti kecemasan, depresi, dan penyalahgunaan zat yang lebih tinggi daripada orang lain. Jadi ada 25%, ya, dari populasi dunia ini yang punya kecenderungan lebih rentan terhadap faktor risiko itu tadi. Ya, sehingga ini bisa membuat dia bergeser, ya, secara lebih cepat. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita menjadi bagian dari yang 25% itu? Mungkin tidak akan pernah tahu sepenuhnya, tapi paling tidak kita dengan memahami apa yang kita ketahui tentang diri kita, ya, lalu kita bisa melihat apa saja sih sebetulnya faktor-faktor yang selama ini sangat mempengaruhi saya. Dan kemudian apakah itu adalah risk factor ataukah itu adalah protective factor. Tadi saya mengawali sedikit dengan kayaknya kok rada pesimis gitu ya. Tapi at the same time dengan yang kita bicara tadi, the miracle of being human itu adalah bagian dari mengapa kita masih ada saat ini dengan segala macam persoalan yang kita hadapi. Dan saya bilang, dan ternyata sebagai manusia itu kita bertahan, we endure. Ini sekali lagi ya, karena kita mencoba untuk berefleksi pada diri kita sendiri. Di satu tempat di kedalaman penderitaan kita itu, kita menemukan cadangan kekuatan yang tidak kita ketahui sebelumnya. Dengan belajar mengenali diri kita itu. Kita belajar untuk memberi ruang bagi diri kita sendiri, untuk menjadi kenyamanan yang kita dambakan. Nggak nunggu orang lain untuk melakukan itu.
untuk membisikkan kata-kata harapan ketika tidak ada lagi orang lain yang melakukannya. Seiring dengan waktu kita menyadari bahwa resiliensi atau ketahanan itu bukanlah sesuatu yang lantang, yang laut harus dikatakan bahwa oh saya bisa, saya bertahan, saya lantang atau megah, melainkan sebuah perlawanan yang sebenarnya tenang. Saya bisa kok bertahan. Oh saya ternyata melangkah kemarin itu sulit, tapi kok bisa ya? Ya udah, berarti saya masih bisa bertahan saat ini. I'm alive. Kita menolak untuk membiarkan beban hidup itu menghancurkan kita sepenuhnya. That's the miracle of being human yang saya maksudkan. Benang merahnya ada di mana sih? Sebenarnya adalah bagaimana kita memperkuat positive factor atau faktor pelindung dan memperkecil risk factor atau faktor resiko. Ya. Kalau berkaca lagi pada pengalaman-pengalaman yang saya gali ya dalam proses konseling, yang seringkali kita kemudian menyadari bahwa ups, itu ternyata refleksinya saya juga ya. Kemarin pada saat menyiapkan beberapa hari sebelum presentasi ini, saya sedikit ngobrol sama Bu Eka. Ya, kalau bicara mental health itu suddenly semua orang kok sekarang lagi ini ya, lagi termasuk yang lagi viral saat ini senyum semua nanti kalau saya bilang broken strings. Yang kemudian menghebohkan jagat maya gitu ya. Karena kok kemudian tiba-tiba semua orang merasa bahwa kayaknya sebagian dari itu saya juga. At least dalam 1 minggu ini sebenarnya saya sudah baca versi digitalnya udah beberapa bulan lalu. At least 6 orang klien saya itu mengatakan bahwa there's so much yang diceritakan di situ terrefleksi pada dia. Dia bisa resonate di situ. Resonate itu berarti entah dia juga yang mengalaminya, ya. Saya tahu ini bagian dari proses kerahasiaan dengan klien, tapi entah itu dia merasa tahu bahwa itu adalah bagian yang dia jalani, dia pernah jalani, atau dia merasa bahwa dia pernah berada dalam situasi itu tetapi bisa keluar dari situasi itu. Tapi ini bagian dari itu yang saya sebut sebagai ini benang merahnya adalah bagaimana kita melihat dalam refleksi kita sehingga kita bisa memperkuat protective factor. Protective factor itu apa aja sih? Lalu memperkecil risk factor. Risk factor saya itu apa aja sih? Sehingga dengan demikian kita semakin bisa mengenali diri kita pelan-pelan. Dan juga perjalanan itu adalah perjalanan yang bukan kayak orang naik tangga. Lulus dari satu ini berarti naik lagi ke situ. Sekali lagi, mengapa saya selalu balik lagi bahwa it's a continuum. Ya. Dan tidak selalu kita akan berada di posisi yang hijau terus-menerus. Saya rasa bahkan di saat ini nih, tidak ada orang yang bisa dengan sepenuh hati mengatakan bahwa saya firmly ada di hijau. Saya somewhere di antara hijau-hijau mau ke kuning gitu loh misalnya. Yang berarti bahwa kita menyadari posisi kita ada di mana dan seberapa sih kita kemudian dalam mengenali diri kita itu kita memampukan diri kita untuk oke, I have this. Dan dengan demikian saya bisa melihat bahwa yang selama ini menekan saya atau yang membuat saya menjadi bermasalah itu adalah apa saja. Kejujuran itu sebenarnya penting. Nggak mesti the whole world tahu bahwa oh saya gini atau saya gitu. Tapi saya tahu untuk diri saya sendiri bahwa ini adalah sesuatu yang memang menjadi faktor pelindung saya. Buat sebagian orang itu bisa keluarga, buat sebagian orang keluarga justru bukan faktor pelindung.
Jadi kita juga sebagai psikologis, saya selalu kembali lagi pada masing-masing klien untuk melihat di mana sih sebetulnya pada mereka, bukan apa yang ada pada kita. Karena itu kadang-kadang tendensi seperti itu. Saya lihat ada beberapa teman-teman konselor di sini. Jadi seringkali dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa kemudian melihat pada diri kita masing-masing apa sih yang menjadi faktor-faktor di dalam hidup kita yang kemudian nanti bisa kita kategorikan sebagai faktor pelindung atau faktor risiko. Saya sengaja memang di kesempatan ini akan memberi banyak ruang dulu pada tanya jawab yang akan saya harap menjadi landasan untuk nanti kalau kita melakukan pembahasan-pembahasan selanjutnya pada bulan-bulan di bulan-bulan selanjutnya. Dan ingin memberi ruang lebih banyak untuk diskusi, dan saya akan menutup dengan mengatakan bahwa yes, life is messy. Life itu kadang-kadang memang melelahkan, dan ya ada hari-hari ketika rasanya hampir mustahil untuk melangkah lagi. Tetapi bahkan saat rasanya mustahil itu, the miracle of being human itu kita tetap maju. Setiap langkah kecil adalah bukti ketahanan diri kita sebetulnya. Pengingat bahwa di saat-saat tergelap kita pun, kita masih berjuang. Masih menolak untuk menyerah. Because life is worth living. Karena kehidupan itu layak untuk dihidupi. Mungkin dari saya itu dulu, saya kembalikan ke Bu Eka, saya prefer lebih banyak kita ngobrol. Tadi saya agak mau interaktif di depan, tapi agak glitch sedikit, jadi saya kembalikan dulu ke Bu Eka. Silakan. Baik, Bu Nona, terima kasih. Teman-teman, bagaimana? Ada yang mau bertanya? Boleh raise hand, boleh melalui chat. Nanti saya bisa bantu bacakan ke Bu Nona. Pak Hendra, apa kabar? Wah, baru saya tahu. Silakan, Pak Hendra. Ya, Ibu Eka, Ibu Nona, terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya gini, saya ini kan orang yang juga aktif pelayanan di kejemaatan ya. Kadang itu kan juga bertemu dengan orang-orang baru yang belum saya kenal. Seandainya saya itu datang dengan membawa vibes yang sepositif mungkin, pastinya sebelumnya sudah berdoa gitu kan, kemudian datang dengan pembawaan dengan vibes positif, apakah itu ketika saya berjumpa dengan seseorang itu, apakah dia bisa kemudian merasa terbantu dengan kehadiran saya, atau diperlukan interaksi yang mendalam dulu, baru orang yang punya masalah kesehatan mental itu baru bisa merasa lebih baik. Apakah kehadiran kita dengan vibes yang positif yang baik itu, apakah itu sudah cukup atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, Bu Eka mau dikumpul dulu atau Dijawab langsung aja, Bu. Oke. Pertanyaannya kan adalah apakah itu mungkin lebih tepat gini, memberi pengaruh? Iya pasti Pak. Ya kan sebenarnya nggak usah harus ini ya Pak, karena gini aja. Kita masuk gitulah ke satu ruangan gitu ya, lalu lihat orang yang menyambut kita itu cemberut, itu kan kita sendiri juga lalu ikut yang ini apa sih gitu ya, paling nggak. Jadi bahwa kan ada pepatah yang bilang ya, ini kesan pertama kalau nggak salah ya ngomongnya gitu ya. Jadi itu sudah pasti akan memberikan paling tidak kita istilahnya tuh mengirimkan ya aura positif pada orang ya. Yang perlu untuk kita saya mungkin kata hati-hati kurang tepat, tapi yang muncul di kepala saya lagi itu adalah kemudian tidak lalu berpikir bahwa dengan itu kemudian sudah gitu kan, tapi juga mencoba untuk menggali, kalau kita bicara kaitannya dengan pelayanan ya Pak gitu loh. Jadi mencoba mengajak dia juga untuk melihat ya apakah yang dia rasakan itu juga
sama seperti ya yang Bapak rasakan saat ini. Sehingga nanti di dalam kita berproses dengan mereka itu tidak kita apa istilahnya terlalu terbawa pada udah vibe-nya sudah happy berarti saya akan menerima orang itu sebagai dalam vibe happy-nya gitu. Tapi mungkin saja dia membawa sebuah beban permasalahan gitu ya Pak, yang dengan vibes happy itu membantu dia untuk bisa mengeluarkan. Tapi bukan berarti lalu automatically dia menjadi happy di situ. Jadi apa yang kita bawa itu akan ya memberi ya vibrasi sih sebetulnya gitu ya Pak. Lebih ke situ. Dan ini akan menjadi sebuah langkah awal yang baik untuk kemudian melanjutkan proses apapun komunikasi kita dengan orang tersebut. Mungkin lebih ke situ ya Pak. Mudah-mudahan cukup menjawab apa yang tadi Bapak tanyakan. Iya, cukup menjawab Ibu Nona. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Jadi itu waktu-waktu ini saya itu kan ada handle satu orang. Dia itu orangnya luar kota, jadi lebih seringnya by phone gitu ya. Dia memang merasa terbantu dengan ngobrol sama saya. Cuman yang saya merasa agak kurang nyaman adalah dia tuh terlalu sering menghubungi saya. Jadi ketika ada apapun itu tuh jadi seperti ada kayak ketergantungan. Kadang hanya sekedar untuk cerita, kadang untuk minta masukan, kadang untuk apapun lah. Nah itu satu hari itu bisa berkali-kali, bahkan sekali ngobrol itu setengah jam, 1 jam, kadang 1,5 jam, pernah sampai 2 jam itu kadang itu kan juga cukup melelahkan ya. Di satu sisi saya mau tolong, mau support dia, tapi di sisi lain kok jadinya kayak demanding. Nah, ini untuk saya menetapkan batasan yang baik ini baiknya gimana ya, Bu? Terima kasih. Ini Pak Hendra jadi curhat ini kayaknya ya. Ya sekalian nanya real case saja sih, Bu. Iya, saya boleh sambil kembalikan juga ke tema kita hari ini ya Pak, tentang kesehatan mental itu sendiri. Karena sebagaimana Bapak sebetulnya ingin membantu orang, ya kan? Bapak juga perlu menjaga kesehatan mental Bapak kan. Sebetulnya poinnya lebih ke situ kalau kita kembalikan kepada tema kita sore ini gitu loh. Jadi tentukan boundaries itu sesuai dengan itu tadi. Apakah ini bisa memberikan kenyamanan bagi Bapak, ya, dan tentunya bukan dengan menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang, tapi bagaimana ini di situ. Gitu. Jadi kalau Bapak, karena ini kan terkait bukan hanya soal waktu setengah jam, 1 jam, tapi apakah kita bisa memberikan ya perhatian kita sepenuhnya pada saat kita sudah mulai merasa terganggu dengan dengan komunikasi itu, kalau boleh dibilang seperti itu, ya kan? Nah, ini berlaku buat kita semua juga misalnya. Bukan cuma dalam kaitannya dengan kalau orang membahas kasus misalnya kan gitu. Tetapi dalam komunikasi kita sehari-hari dengan orang lain yang seringkali kita misalnya sebenarnya sudah capek untuk berbicara ya. Tapi terlalu menjaga untuk nanti dia gimana ya, nanti kalau saya memutuskan hubungan telepon ini bagaimana ya, kita lupa bahwa kita juga perlu menjaga diri kita sendiri dari untuk juga bisa secara ya balik lagi ke tema hari ini ya mentally healthy gitu loh. Jadi kita boleh kok memutuskan hubungan telepon itu, tapi tentunya dengan memberi ruang juga pada orang itu dan juga supaya kita sendiri juga tidak terlalu yang merasa salah dalam hal ini. Karena lalu dia kemudian menjadi faktor itu tadi jadi risk factor yang lain lagi nih. Kita lalu merasa bersalah, lalu merasa nggak enak. Ada orang yang kemudian jadi overthinking karena itu kan seperti itu. Ya, gitu ya Pak. Jadi saya tidak bisa membuat boundaries buat Bapak. Bapak yang harus membuat boundaries buat diri Bapak sendiri. Dan itu bisa ditetapkan di depan bahwa misalnya bilang, maaf ya Pak, Bu, saya hari ini hanya bisa memberikan waktu sampai misalnya jam 5. Setelah itu kita jadi di depan Pak, nggak mesti harus kemudian gitu loh. Jadi nanti kalau sudah mendekati jam 5 saya akan
akhiri percakapan kita ya. Jadi hal-hal seperti nah ini kelihatan sepele, tapi kalau kita kembalikan lagi pada percakapan yang tadi saya sampaikan terkait dengan protektif dan risk factor dan protective factor, ini adalah kita melihat bahwa ini akan menjadi risk factor buat kita kalau kita teruskan. Ya, dan ini akan memberikan tekanan pada kita, maka kita minimalisasi risk factor itu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Hendra ya. Siap menjawab Ibu. Terima kasih Bu Nona. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu atau teman-teman yang lain. Ini diesel nih, jadi kayaknya panasnya pelan-pelan ini nih. Eh, Putri? Oke, silahkan. Ibu, tadi kan kayak Ibu bilang bahwa kita semua ini punya concern pada suatu hal Hmm, yang kemudian itu bisa menjadi beban pikiran kita hmm, dan membuat kita menjadi kadang-kadang nggak baik-baik aja, hmm, ya. Tapi di sisi lain bahwa nggak peduli itu, maksudnya nggak punya concern pada hmm, pada banyak hal, kan hmm, membuat orang yang nggak peduli aja, gitu kan Bu ya. hmm, Tapi itu apakah itu kan sebenarnya juga nggak sehat menurut saya nih Bu, karena hmm, dan dia hidup dalam kehidupannya dia sendiri aja. hmm, Jadi kan sebenarnya it's about balance mana hmm, bahwa kita kita punya passion, kita punya concern, tapi kita tidak terganggu dengan apa yang sedang terjadi. hmm, Tapi Ibu, judul kita hari ini adalah dunia tuh sedang sakit Bu ya, lagi hmm, nggak hmm, baik-baik aja. hmm. Nah, eh, menjadi agak sehat atau menjadi normal dengan situasi yang entah di lingkungan kerja, entah di lingkungan keluarga, entah dalam lingkungan-lingkungan kita sehari-hari itu, Bu. Ada nggak sih tips yang membuat kita tuh being aware bahwa oh gue udah mau gila nih, oh gue udah agak udah merah nih. Itu gimana Bu? Cara kita notice dan P3K-nya Bu. Sebetulnya lebih ke ya saya memang mencoba menghindarkan diri dari apa namanya memberi saran ya sebetulnya gitu. Tapi I get your point gitu. Eh, karena gini, the reason why saya agak ini dari memberikan saran karena kan gini, standpoint kita bisa beda-beda kan gitu loh. Ya, jadi sesuatu makanya tadi saya bilang sesuatu yang mempengaruhi dan mengganggu seseorang itu belum tentu mempengaruhi dan mengganggu saya. Jadi balik lagi ke pertanyaan gimana sih untuk tahu bahwa itu tuh sudah apa kemudian bermasalah buat saya gitu loh, ya kan? Kembali lagi, ini kedengarannya klise ya, tapi kan kita masing-masing kita kan tahu sebetulnya diri kita ya. Gitu. Kalau udah yang, aduh ini kayaknya mulai mulai agak nggak, mulai membuat saya menjadi tidak nyaman, membuat saya mungkin contoh gampang aja gini. Ada oke, relate to you ya misalnya Sumatera kemarin ya banjir bandang segala macam gitu ya. Buat saya rasa buat semua kita terganggu ya. Ada peristiwa yang luar biasa dan mengakibatkan banyak kematian terjadi pada uh, orang sebangsa dan setanah air saya sendiri kan gitu ya. Lalu reaksi orang untuk dengan terganggu itu ada orang yang merasa bahwa kalau gitu gue nyumbang deh. Gitu. Begitu dia nyumbang, hatinya menjadi sudah lebih kayak dia menjustify pada dirinya sendiri, saya sudah berbuat sesuatu, kan gitu. Selesai dia di situ, dia nggak merasa terganggu lagi. Ada orang yang sudah nyumbang, tapi kok merasa kayak yang belum cukup ya kayaknya. Saya harus melakukan sesuatu lagi gitu. Nah, kembali lagi pengukurnya ada di situ. Gitu. Ini masih terganggu nggak? Saya agak kacau tuh sebenarnya kemarin. Karena menurut saya PTSD saya kumat di situ. Karena saya dulu terlibat di Aceh, tapi saat ini saya merasa saya nggak bisa melakukan hal yang sama dengan yang saya lakukan 20 tahun yang lalu. I was 20 years younger back then kan gitu. Lalu karena saya merasa terganggu,
Lalu saya mulai berpikir, karena saya merasa terganggu, maka saya tahu saya harus berbuat sesuatu untuk itu tadi, menciptakan balance itu lagi. Ya kan? Nah, kembalikan ke ini ini kita lagi itu. Saya merasa terganggu karena saya merasa bahwa sebetulnya saya tuh harusnya saya bisa pergi ke sana dan do something seperti yang saya lakukan 20 tahun yang lalu saat tsunami. Tapi kan keadaan berbeda. What can I do untuk bisa menyeimbangi itu misalnya? Gitu. Ya. Kalau dari yang saya lakukan, walaupun juga tidak sepenuhnya membuat balance itu apa namanya equal ya, adalah kemudian saya memberikan beberapa pelatihan psychological first aid untuk teman-teman yang mau berangkat ke sana, mempersiapkan mereka apa saja, termasuk apa memahami untuk masuk ke daerah kebencanaan itu apa yang perlu dipersiapkan, ya, bagaimana pembekalan minim mungkin dan sebagainya gitu. Dan itu kemudian membuat saya agak kalau timbangan ini di sini ini belum masih di sini gitu, ya kan? Jadi dari something yang masih, nah kemudian berproses lagi untuk membantu melihat diri, ya memang harus bisa menerima bahwa that is what you can do now. Lalu ya selain tentunya melalui gereja saya itu dengan anak saya kita apa namanya barang-barang yang memang bisa diinikan ya karena situasi, dan lalu apa semula sempat terpikir untuk berangkat karena ada kayak dapur umum yang sudah di-setup, tapi sekali lagi juga kondisi tidak memungkinkan. Jadi it's not exactly menjawab pertanyaannya ya, tapi kembali lagi mengenali diri itu menjadi penting untuk melihat bahwa saya kok terganggu ya. Gitu. Pada umumnya kita tidak bisa pinpoint persis apa, tapi bahwa begitu kita mulai merasa terganggu, kita mulai melihat gitu loh. Oh, dengan terganggu ini saya kok jadi sumbunya pendek ya di sini. Saya kok lalu jadi cepat apa namanya bereaksi, bukan cuma sumbu pendek dalam pengertian marah, tapi saya cepat bereaksi. Atau kalau di saya juga seringkali larinya psikosomatis. Saya kemudian yang paling lemah dari tubuh saya itu pencernaan. Jadi kalau saya makannya biasa-biasa saya, tapi ternyata pencernaan saya terganggu, berarti stres level saya naik gitu. Ya, jadi kalau kembali kepada tema hari ini terkait dengan sehat mental di dunia yang sakit, itu adalah sebetulnya kembali pada mengenali diri kita masing-masing. Salah satu yang kalau mau bicara tips sih sebetulnya adalah saya selalu kalau merasa agak ini tuh ya membuat yang orang kognitif behavior itu selalu bilang membuat feeling logmu gitu loh. Jadi cobalah membuat meloggingkan, memasukkan feeling kita dalam rentang 1 minggu. Tapi yang kita catat itu adalah dari pagi. Jadi kalau saya bangun tidur, misalnya dari saya bangun tidur, feeling saya apa? Sedih, ya, atau nggak karuan, atau apa gitu. Lalu apa juncture berikutnya adalah habis bangun pagi itu berarti misalnya pergi menuju ke tempat aktivitas, mau itu kantor, mau itu apa, ya. Ini apa feelingnya lagi di tempat beraktivitas, mau itu kantor, mau itu pelayanan, mau itu apa, itu catat lagi. Paling tidak ada 6-7 poin dalam 1 hari, ya. Kemudian setelah itu pulang kerja, ya, dari kerja balik ke rumah misalnya. Lalu sebelum tidur. Jadi mulai dari bangun tidur sampai ke mau tidur. Itu dicatetin itu feelingnya, ya. Nanti lihat dalam seminggu fluktuasi feelingnya kayak apa sih. Jadi kita lihat kayak kita punya apa namanya peta feeling kita seperti apa gitu. Begitu kita lihat banyak sekali yang tajam, istilah saya gitu. Sedih itu tajam, marah itu tajam gitu ya misalnya. Itu berarti ada ini kita ritmis kita yang terganggu nih berarti. Karena kok banyak sekali perasaan-perasaan tajam di sepanjang minggu itu. Those are itu ini yang paling simple yang bisa kita pakai untuk melihat bahwa I'm doing fine atau. Nah, next step dari itu adalah kemudian sebenarnya melihat ini di bagian yang tajam ini
ini apa? Gitu loh. Misalnya saya bangun pagi yang saya sedih itu apa sih? Apa yang membuat saya sedih? Gitu. Atau di mana lagi nih saya kok cenderung marahnya di sini gitu loh. Ini ada apa di bagian ini yang saya marah-marah tuh. Jadi feeling log itu di situ kita meloggingkan feeling kita dan melihat. Oke, kalau gitu kita kemudian bisa melihat lagi. Lalu saya marah-marah gini, lalu yang bikin di bawah sini misalnya itu reda itu apa? Helping us identifying supportive factor kita itu tadi. Misalnya salah satu supportive factor saya itu adalah dengerin lagu gitu loh misalnya. Not necessarily kalau kita bicara faktor ininya mungkin cuma 2 atau 3 kontributornya bukan yang dari skala 10 gitu loh. Tapi itu bisa menenangkan. Tapi lagunya juga lagu spesifik gitu loh misalnya. Gitu. Ada lagu-lagu tentu yang saya orangnya kan lebih pada lagu yang liriknya itu punya meaning misalnya. Jadi yang seperti itu. Jadi kita nemukan sendiri ininya apa namanya faktor-faktor itu dengan cara melihat feeling log gitu. Beberapa anak remaja yang saya apa namanya yang saya yang konseling dengan saya itu lebih kreatif daripada kita orang dewasa. Jadi sama mereka dikasih color. Jadi kalau sedih itu colornya apa ini. Jadi dia dengan cepat bisa melihat dalam seminggu ini gue banyak sedihnya. Dalam seminggu ini gue banyak marahnya gitu. Dengan pakai color coding. Begitu dia kasih tunjuk ke saya, kan lihat gini ya. And then with the tabs segala kan dengan tabsnya mereka lebih gampang untuk taruh ininya di mana gitu. So I'm actually happy loh sepanjang minggu ini. What makes me happy gitu. Nah, itu yang kemudian dari situ apa yang makes you happy itu capitalize on it gitu. Ya, tahu bahwa ya yang sekitarnya sebenarnya ya capitalize yang mana yang membuat kami happy itu apa. Ulangin lagi. Mungkin itu ya kali ya, Put. Mudah-mudahan cukup memberi gambaran ya. Memberi gambaran, Bu, tapi balik-baliknya bikin log ini lagi. Yang saya nggak pernah kerjain. Disederhanakan sih sebetulnya bisa gitu loh. Jadi gini, mungkin, nah ini juga mungkin buat yang lain, kalau apa namanya, kalau yang ada saya punya satu tuh, tapi juga anak kelas 12 sih sebetulnya ya. Jadi sama dia nemu aja gitu anak-anak sekarang tuh ya. Jadi kayak stiker sih sebetulnya. Jadi dia bikin ininya, dia taruh di 3 tempat. Satu tuh di dia punya apa casing laptopnya itu dia taruh di situ. Satu lagi dia taruh di kamar, satu lagi saya lupa dia taruh di mana. Jadi dia punya stiker bunder-bunder itu yang color, ya. Jadi dia begitu ingat dia tempel di situ. Dia tempel nanti dia gabungin itu 3. Karena sometimes dia adanya di mana dia taruh di situ. Ini sesuatu yang kembali lagi itu behavior modification kita masing-masing kan. Ada yang bisa runut seperti itu, ada yang tidak gitu. Tapi this apa namanya really help sih sebetulnya dalam untuk kita melakukan refleksi, apalagi sebetulnya for someone like you yang memang pace-nya cepat gitu. Ya, karena begitu ngelihat itu akan bantu kita untuk, ternyata itu gitu loh. Karena sebetulnya kan lebih ke sini ya. Di dunia yang sakit ini, pengingat kita apa sih sebetulnya? Apa yang bisa membantu menjadi pengingat kita bahwa uh, something is not right, ya kan? Nah, apa ini tadi juga saya sedang juga saya punya 3 klien soalnya dari pagi sampai siang tadi. Salah satunya itu yang dia berteman dengan dan ini merisaukan dia sekali. Dia berteman sudah 25 tahun. Lama ini aman-aman aja. 2 tahun yang lalu si teman ini mengajak klien saya ini untuk bekerja di perusahaan kecil milik dia dan beberapa temannya. Ya,
pertemanan yang selama ini cair, begitu masuk menjadi rekan kerja, dan si teman yang mengajak bekerja ini merasa bahwa dia yang memberi kerja pada klien saya ini, lalu agak bosen. Maafin anjing saya itu ya. Tuh kalau kedengeran suara guguk gitu, anjing saya lagi ngeliat saya nggak nyaman aja, dia lihat kok kemana santai-santai aja duduk itu, nggak ngelus-ngelus dia. Anyway, cut the story short, dia akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaan itu supaya nggak makin kacau nih hubungan pertemanannya. Ya, si teman tidak bisa terima. Dia terganggu sekali dengan itu. Seluruh dunia bilang sama dia, lu kudu minta maaf sama temen lu. Dia tidak merasa ada yang harus dia minta maafkan. Kan gue udah nggak kuat kerja sama dia, gue mundur boleh dong. Iya kan? Itu. Si teman kemudian memang sangat jadi kayak marah gitu, tersinggung bahwa lu udah gue kasihin kerjaan tapi kok masih mundur gitu loh, ya. Jadi ngapain gitu loh, dan merasa jadi semua orang mendorong dia untuk lu kalau lu oke lah, pekerjaan udahlah, tapi kudu nyelamatin pertemanan. Jadi kamu perlu minta maaf. Karena dia tidak merasa perlu, ada yang perlu diminta maafkan, dia trouble. Ya kan? Jadi ke saya itu, Bu, saya tuh kudu minta maaf apa enggak? Saya tanya sama dia, menurut kamu perlu minta maaf enggak? Enggak, it will be fake. Iya kan? Ini akan menjadi munafik banget gitu. Dan ini juga berarti pertemanan kami nggak akan bisa kembali kepada yang seperti itu. Jadi what should I do? Karena banyak yang mengatakan bahwa selamatinlah itu pertemanan itu dengan meminta maaf. Sementara dia melihat dengan meminta maaf, dia akan kehilangan conviction dia tentang nilai-nilai dia sendiri kan. Proses yang kemudian kita ini kan bersama-sama itu udah sejak minggu lalu sih. Bulan lalu sebetulnya kulminasinya kemarin. Jadi tadi kita sampai pada saat ini yang dipahamkan bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti punya dampak pada orang lain kan gitu. Ya kan? Mau itu yang kita lakukan itu baik atau kita lakukan itu kurang baik, itu pasti akan berdampak bagi orang. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa berakibat negatif maupun positif pada orang. Jadi yang kemudian saya tawarkan pada dia, gimana kalau kamu say sorry for doing what you do? Dan bahwa apa yang kamu lakukan itu punya impact negatif sama dia. Ya, so not feeling sorry, tidak minta maaf terhadap tindakanmu, tetapi saying sorry karena tindakanmu membawa dampak itu kepada, ya kan? Gitu. Nah, ini membantu kita, ini balik lagi tadi, bagaimana kita membantu diri kita. Saya juga refleksikan balik lagi kepada Pak Hendra gitu ya, bahwa seringkali yang harus kita lakukan adalah memisahkan diri antara isu dengan orang. Begitu kita melihat isunya sebagai isu, maka ini akan lebih bebas dan kita akan melihat dengan lebih jernih. Tapi balik lagi kepada tema kita bahwa dunia yang semakin sakit ini, saya melihat bagaimana begitu mudahnya untuk kita istilahnya tuh ya, berpihak mungkin juga bukan kata yang tepat, tapi pada suatu keadaan itu oke, dan kita kemudian dengan mudah menjadi bagian dari keadaan itu yang sebetulnya tidak memberi tidak sesuai dengan nilai kita.
Ya. Aman, Put? Jadi mungkin bisa, jadi feeling lock itu sih kalau saya boleh share itu emang sangat membantu ya, Bu. Cuman memang kadang pakai tulisan atau pakai gambar gitu kan. Semakin banyak warna merah atau semakin banyak dorongan saya mau jedotin kepala ke tembok, nah itu berarti udah mau ke merah tuh ya, udah makin merah gitu, Bu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman itu sebuah tips yang menurut saya mudah untuk dilakukan tuh untuk mengenali apa tadi faktor resiko atau faktor protektif. Em, Mungkin saya memberikan waktu lagi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang lain. Pak Hendra ada pertanyaan, tapi saya akan hold dulu ya, Pak Hendra memberikan. Oh, ini Iya, ada nggak apa-apa. pertanyaan. Oh, ini ada Ada dari ya Angela. dari Angela. Oke, ya ada dari Angela. Sebentar. Dalam dunia yang mendefinisikan kesuksesan melalui produktivitas dan pencapaian, bagaimana kita bisa membangun identitas diri yang utuh tanpa merasa kurang ketika memilih untuk istirahat atau tidak produktif? Lalu yang kedua, bagaimana cara membedakan antara self-care yang sehat dengan escapism yang justru menghindarkan kita dari tanggung jawab atau masalah yang perlu diselesaikan? Silakan, Bu. Lumayan berat nih Angel nih. Oke, jadi pertama itu kan di dunia yang tentang kesuksesan ya, bahwa produktivitas dan pencapaian itu kan untuk jadi gini, balik lagi kita kan mau tidak mau kalau kita berada dalam satu khususnya kalau itu pekerjaan ya, kan ada standar gitu yang harus dipenuhi kan gitu ya. Mungkin yang dimaksudkan jadi saya sambil baca lagi ulang ya, dalam dunia yang mendefinisikan kesuksesan melalui produktivitas dan pencapaian, ya bagaimana kita bisa membangun identitas diri yang utuh tanpa merasa kurang ketika memilih untuk istirahat atau tidak produktif. Oke. Jadi kembali lagi kepada melihat objektifnya apa, kan gitu ya. Jadi kalau memang let's say misalnya gini, pencapaian itu untuk memudahkan aja ya, kita bilang angkanya 5 gitu ya. Saat ini kita lagi ada di 2 nih, ya kan? Bagaimana kita mau menuju ke 5 ya, dengan proses kita sendiri kira-kira kan seperti itu ya. Dan dalam perjalanan kita menuju 5 itu seringkali ada saat yang kita pingin istirahat ya, dan dengan demikian kita tidak berproduksi. Nah, kembali lagi kepada bagaimana kita sendiri melihat produktivitas itu dalam konteks diri kita. Jadi kayak misalnya, saya bisa melakukan itu, ya. Tapi kalau saya melakukan itu dalam pace yang seperti apa, misalnya. Nah, ini memang mau tidak mau kalau kita berada di dalam satu apa namanya ya, satu organisasi itu kan sudah ada standarnya ya, sudah ada bahwa ini harus begini gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kemudian membalanskan itu dengan diri kita, bahwa oke, saya bisa sih, tapi kayaknya saya akan membutuhkan yang lebih seperti apa. Dan demikian pada saat saya melakukan istirahat, saya tahu saya akan bisa dapetin si 5 itu dengan istirahat di sini dan di sini. Tapi tidak, karena kan tidak juga untuk bisa mencapai sesuatu kan kita juga nggak bisa tidak produktif kan, sebetulnya begitu. Nggak mungkin kita nggak produktif tapi pingin mencapai sesuatu kan nggak juga gitu loh. Jadi kembali lagi kepada istirahat itu di mana ya? Istirahatnya itu gimana, yang dengan istirahat itu saya mungkin kemudian akan lebih bisa propel. Kalau orang ini jalanin terus nggak pakai istirahat, tapi karena dijalanin terus jadi jalannya pelan gitu ya. Saya karena istirahat dari 3 saya lompat ke 5 nih gitu. Sementara yang dijalanin terus gitu ya, 1, 2 itu terus menerus tidak ada jeda, tapi kemudian menjadi di ujung sana tersenggal-senggal. Gitu. Nah, kita sendiri sih sebetulnya yang akan menentukan pace kita itu. Gitu. Sehingga ya yang kamu bilang tidak merasa kurang adalah karena di situ saya nentuin pace-nya saya. Saya sedang ada dalam proses di mana juga salah satu klien saya memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya, ya,
Karena udah nggak sanggup mengikuti pace-nya. Dalam seminggu itu bisa ada yang tidur di kantor 2 hari gitu kan. Itu udah nggak sehat buat dia. Ya, terlalu sering untuk kerja sampai jam 1 pagi, nanti jam 8 pagi harus sudah balik lagi ke kantor. Ada orang yang sanggup untuk melakukan, dia memilih untuk menyadari bahwa itu that's not me. Itu. Saya kalau akan terus seperti itu jebol. Tapi ada orang yang mau melakukan itu for a different objective juga. Ya, jadi not necessarily answering your question nih sebenarnya Angela ya, tapi ngelihatnya sih sebenarnya dari situ. Pertama, kita tentunya tidak bisa tidak produktif. Tapi menentukan bahwa kita juga bisa beristirahat, tetapi dengan menentukan objektif bahwa kita akan mencapai produktivitas itu kapan. Gitu. Ada orang yang kayak model saya ini gitu, walaupun udah dibilangin untuk dari kapan gitu ya, tapi saya merasa tahu bahwa proses kerja saya itu kalau terlalu dicicil, itu terlalu banyak cingkuneknya kalau orang Sunda bilang. Jadi saya biasanya lebih memilih sudah mendekati garis gitu loh, baru dengan demikian saya akan terdorong untuk kemudian melakukan yang lebih. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana caranya membedakan antara self-care yang sehat dan escapism, jadi escaping ya, sehingga kayak jadi benar-benar melepaskan diri dari tanggung jawab. Kan pertanyaannya kembali terrelate ke yang pertama tadi, Angela. Kita nggak bisa nggak produktif. Jadi produktivitas itu dicapai dengan pace-nya kita. Dengan demikian kita akan tahu bahwa oke, ya tadi yang saya bilang istirahatnya di mana, that's your self-care. Untuk bilang bahwa saya butuh istirahat nih untuk sampai ke situ, that's self-care. Tapi kalau cuma di tengah tuh bilang, kayaknya males deh ngerjainnya, lalu mau healing dulu. Saya udah agak ini tuh ngedengerin istilah healing yang dipakai dengan cara yang seperti itu ya. Jadi kesannya kayak yang itu lalu kayak tidak apa ya? Saya nggak mau bilang escaping dalam pengertian, tapi justru lalu akhirnya jadi kayak benar-benar menghindar aja gitu. Jadi self-care itu adalah tahu bahwa saya harus taking care of diri saya juga, tetapi saya punya target atau objek yang harus saya penuhi. Saya akan lakukan itu dalam pace-nya saya. Gitu. Tapi kalau kemudian kita bilang ada target, tapi lalu dalam hari kita, iya gue tahu sih ada target, tapi ntar dulu aja gitu. Ya itu mungkin kita mulai bisa lihat bahwa itu bridging lebih ke arah escaping aja dari problem. Atau ya gue tahu sih ada masalah, tapi kayaknya entar aja lah gitu ya. Itu escaping. Tapi kalau self-care adalah gue tahu ada masalah, tapi ini kayaknya ya kalau sekarang gue hadepin, itu tidak akan memberikan hasil yang baik. Gue perlu waktu. Gitu. That's your self-care. Atau saya sering bilang juga gini, kadang-kadang ada sesuatu yang menjadi trigger kita dan kita untuk trigger yang sama, saat ini saya akan merespons dengan saya adepin aja, karena saya tahu saat itu energi saya sedang tinggi. Jadi saya bisa ngadepinnya. Tapi kemudian trigger yang sama, tapi saya memilih untuk ngeles aja, karena saya tahu energi saya sedang low. That is self-care. Gitu. Jadi pengertian self-care itu sebenarnya lebar. Seringkali orang menganggap self-care itu seolah-olah ya apa namanya ngopi-ngopi dulu aja deh, nggak usah mikirin apa gitu, nggak juga. Karena self-care itu bukan berarti lari dari tanggung jawab. Self-care bukan berarti tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Self-care adalah knowing batasan di mana kita bisa atau nanti dulu. Bukan nggak bisa, kita bisa, tapi timingnya tuh bukan sekarang misalnya. Timingnya nanti dulu. Itu self-care. Walaupun mungkin kesannya kayak escaping gitu loh. Karena kok nggak dikerjain sekarang gitu loh. Nggak dikerjain sekarang, tapi akan dikerjakan. Jadi ada time frame-nya, ada proses di mana kita tahu akan kita kerja. That is self-care. Jadi self-care tuh bukan yang juga ya abandoning aja. Pokoknya gue mau senang-senang aja dulu, enggak juga.
Karena kalau kita mau melakukan itu, kita balik lagi ke situasi itu, ininya numpuk kan gitu. You're not doing your self-care. You adding to the problem, hanya menunda. That is not self-care. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya Angela ya. Jelas sekali Bu Nona, terima kasih banyak. Sama-sama. Bu Nana melanjutkan tadi pertanyaan Mm-mm. Angela, berarti penting sekali dong Bu kita mengetahui kepribadian kita ya Bu, karena kan tadi tuh memilih self care atau apa itu kan tergantung dari Hmm. kepribadian kita kan Bu. Hmm. In a nutshell, iya. Kemarin pas itu saya lihat Bu Teli senyum-senyum tuh di layar. Karena minggu lalu saya di Sorong, ini persis minggu lalu ya Ibu ya. Kita bicara tentang kepribadian. Gitu. Dan bahwa memahami kepribadian itu kan, kepribadian itu bukan sesuatu yang single dimensi ya. Kepribadian itu kan multidimensional sekali gitu loh. Ya, dan dia dipengaruhi oleh banyak faktor. Ya, faktor bawaan kita, faktor lingkungan kita, faktor situasi kan gitu ya. Jadi in a sense ya memahami kepribadian kita, in a sense saya lebih kalau kembali lagi ke tema inti hari ini adalah sebenarnya memahami saya itu tendensinya apa sih gitu. Tendensi saya tuh apa dan kalau ini tuh reaksi saya seperti apa gitu. Jadi diturunin lagi gitu. Sometimes kita terlalu melihat kepribadian itu sebagai problem solvernya gitu loh. Karena saya ekstrovert maka saya begini. Karena saya introvert itu saya. There is an extrovert yang A B C D. There is an introvert yang A B C D gitu. So memahami diri kita sendiri itu lebih pentingnya lebih ke situ. Jadi oke, saya itu orangnya tendensinya kalau saya lagi apa namanya energi saya lagi tinggi gitu loh, misalnya saya ladenin semua orang mau nanya apa aja misalnya gitu loh. Tapi saya tahu kalau energi saya lagi low, itu meskipun saya tahu saya perlukan itu, maka biasanya saya walaupun saya senang menjawab orang, senang berdiskusi dengan orang, tapi saya tahu kalau energi saya lagi low, itu saya akan jadi orang yang apa namanya bukan nyinyir ya, tapi jadi kayak jawaban-jawaban saya tidak akan nice lah kalau mau dibilang gitu. Nah, itu kan kita kenali buat diri kita sendiri sehingga kita akan bilang, oke, saya step back deh dulu gitu. Saya nggak akan adepin, saya mau step back dulu karena saya tahu kalau saya tetap lakukan itu bukan hanya akan merugikan saya, tapi juga akan merugikan orang lain. Dan dengan sendirinya merugikan orang lain itu balik lagi ke saya dan sayanya kemudian juga merasa tidak oke gitu. Nah, jadi sekali lagi di dalam kondisi dunia yang nggak baik-baik saja ini, gitu kan, it's important untuk melihat bahwa saya yang ada saat ini tuh lagi nggak baik-baik aja. Nah, kalau saya yang lagi nggak baik-baik itu, saya punya tendensi apa? Itulah yang harapannya sebetulnya doing your feeling log itu helping kita pelan-pelan understand gitu loh. Bahwa ini saya tuh marah-marahnya itu ya umumnya di seputaran apa sih, tentang apa sih gitu. Dan kapan gitu. Ya. Ada orang tuh yang kalau pagi tuh moodnya selalu bagus saja, regardless whatever tuh moodnya selalu bagus. Berarti dia tahu dia akan melakukan hal-hal yang sulit dan apa tuh dia ambil keputusannya di pagi hari karena itu. Jadi pelan-pelan sih sebetulnya karena dan karena kita yang tadi itu ya sebagai manusia juga mental health kita itu bergerak di dalam kontinum itu. Personality kita juga multidimensional gitu. Jadi kita juga tidak boleh melihat diri kita sebagai diam. Itu. Ponakan saya yang tinggal di Belanda yang udah 3 tahun apa 3 tahun nggak ketemu saya, itu bilang sama saya bahwa I am more mellow than I used to be katanya gitu. Saya nggak terlalu merasa begitu, perasaan saya sih masih aja gitu loh. Tapi buat dia the way saya merespon
baik melalui kalau kita WA atau ini, itu I am more mellow. Berarti ada proses di mana itu. Possibility-nya juga adalah karena saya makin banyak pegang cases kan setelah COVID. Sebelum COVID, counseling saya nggak terlalu banyak. Setelah COVID, makin banyak. Dan itu, in my own process, itu humbled me. Itu membuat saya menjadi lebih humble, melihat bahwa, oh ternyata ada jauh lebih banyak permasalahan ya dibandingkan permasalahan saya misalnya. Dan to appreciate bahwa as much as kita melihat persoalan orang itu udah, kalau orang Jawa bilang ceto welo-welo, udah jelas banget gitu loh ya, tapi dia sendiri belum melihat masalahnya, ya nggak usah kita bilang. Semalam itu saya lagi online counseling dengan seorang wanita dewasa di late 20s-nya yang udah 8 tahun pacaran, berkali-kali diselingkuhi dan balik lagi gitu terus ya, dan keep asking, what should I do? Should I cut him off? Dalam hati kan saya udah mau bilang, ya apalagi sih yang lo pikirin, putusin aja gitu. Tapi that is not nggak bisa gitu ngomongnya kan. Dia yang harus menghidupinya, bukan kita kan gitu loh. So again, it's di dunia yang sakit ini itu sebenarnya kembali lagi untuk kita lebih melihat pada apa sih ya faktor-faktor supporting kita dan faktor-faktor risk kita, dan benar-benar bukan di data tapi benar-benar ditabung, istilahnya saya tuh ya, bikin tabungan happy, tabungan istilahnya saya tuh saving your happy moments, happy thoughts itu banyak-banyak gitu. Jadi nanti begitu kamu perlu, kamu ambil dari tabungan happy thoughts-mu itu gitu. Ya. Jadi how do we know itu? Ya semakin kenali diri kita gitu loh. Bahwa saya itu ternyata kadang-kadang bereaksi berlebihan terhadap ini. Tentunya ada unsur bahwa karena saya orangnya introvert maka saya begitu. Karena saya personality-nya cenderung lebih ini maka saya begitu. Yes. Tapi go more detail into yourself. Ya, jangan terlalu melihat pada ini besarnya, which is the personality-nya. Ya, termasuk saya sih, as much as my understanding of ras astrologi itu terbatas gitu, tapi I think saya menyadari juga as a Gemini itu saya memang I have this two side yang flipnya gampang banget from time to time. Iya, betul. Itu yang saya bilang, kalau klien batal, sisi males saya seneng, tapi sisi rajin saya kesel gitu. Jadi ada kerasa dua sisi sebagai Gemini juga. Oke, saya lanjut ke pertanyaan Pak Hendra kalau gitu. Kecuali ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Oke, saya baca dulu deh yang pertanyaannya Pak Hendra. Pak Hendra ini tidak merasa suka kerja jaga toko, tapi toko ini nggak bisa ditinggal. Jadi kadang saya merasa sedih, bosan, dan jenuh. Kemudian saya memutuskan untuk berlatih bersyukur dan tetap memuji Tuhan dalam kondisi yang tidak saya inginkan. Pertanyaannya, apakah ini cara yang baik untuk meningkatkan protective factor atau justru menyebabkan risk factor semakin besar di kemudian hari? Seperti mengobati sementara tetapi menjadi akumulasi tersembunyi yang kedepannya dapat merusak dari dalam. Gimana itu, Bu? Tricky question sih sebetulnya, Pak. Gitu loh. Karena bisa dua. Karena pertanyaan ini dulu. Sebetulnya menjaga toko itu konteksnya apa dulu? Kalau sekedar memang menjaga saja ataukah memang menjaga toko juga dalam upaya untuk misalnya meningkatkan pendapatan, meningkatkan sales toko gitu loh. Sehingga misalnya harus lebih ramah sama orang yang datang, nggak boleh jadi
kepala apa namanya harus selalu terlihat misalnya seperti itu, sehingga kalau hanya sekedar cuek-cuek saja misalnya nggak bisa. Tapi juga on the other hand, kalau memang ternyata itu sebenarnya bisa di-combine, misalnya kan dengerin musik itu ya sambil melayani pelanggan misalnya gitu loh. Yang kayak tadi di pertanyaan pertama Pak Hendra gitu. Kalau saya itu memperlihatkan wajah yang riang gembira saat orang datang untuk bertemu saya, itu pelayanan itu apa? Apakah itu akan memberikan vibra yang positif juga? Kan sebenarnya sama. Kalau yang mendengarkan lagu dan ini itu lalu kemudian membuat Pak Hendra lalu apa namanya eh, merasa apa ya istilahnya bahagia ya apa happy ya. Lalu dalam melayani pelanggan kan juga tentunya akan lebih lebih menyenangkan ketimbang cemberut karena harus menjaga toko gitu loh misalnya. Jadi itu kan saya melihatnya sebenarnya tricky tapi nggak mesti iya atau tidak kan gitu. Apa yang membuat ini tidak bisa di-combine? Nah, ini juga saya rasa buat kita semua. Sometimes kita melihat bahwa oh ini kayaknya nggak bisa deh dilakukan barengan dengan ini gitu loh misalnya. Salah satu apa namanya yang dulu saya ingat benar bagaimana kita itu kan sebagai apa tata cara konseling itu kan harus dilakukan di dalam ruangan, tidak boleh di luar ruangan, tidak boleh. Kemudian COVID hits, ya. Lalu kita melakukan bukan hanya secara online, tapi kalau klien ingin bertemu secara ini, akhirnya kita mengambil tempat, tapi tidak di dalam ruangan konseling, ya kan? Dan dari situ kita ternyata belajar bahwa selama apa namanya pakem dari konseling itu tetap dijaga, maka proses itu tetap bisa berlangsung dengan baik, regardless itu mau ada di mana. Ya, nah itu mungkin tidak exactly apple to apple ya Pak Hendra, tapi bagaimana mempertemukan dua hal yang mungkin ya di awalnya terkesan seperti dua kutub yang berbeda, tapi kalau diniati secara sama mungkin kemudian bisa menjadi sesuatu yang apa namanya yang justru memberikan hasil yang baik. Balik lagi kepada tema bagaimana punya mental yang sehat di dunia yang sakit. Jadi nggak harus selalu nurutin pakem kan gitu. Kalau ternyata pakem itu justru atau aturan yang baku itu justru membuat kita menjadi tidak nyaman gitu. Kira-kira sudah menjawab atau tidak Pak Hendra ya? Cukup Karena saya nggak. menjawab, Ibu. Terima kasih. Baik, Bu Nona, saya punya satu pertanyaan nih. Sebelum nanti saya minta Ibu kasih closing statement ya, Bu. Di dunia yang sakit ini, jadi tadi kan Ibu bilang dongeng-dongeng kita banyak yang endingnya kayak happy ending. Boleh nggak Bu kasih dongeng-dongeng seperti apa sih? Kebetulan kan memang saya di bidang parenting ya. Dan anak balita. Kayak yang seperti apa ya Bu? Dongeng-dongeng yang akan menumbuhkan jiwa mereka supaya siap nih menghadapi dunia yang sakit ini. Saya punya dua ini yang saya temukan secara tidak sengaja dan itu anak saya bilang itu sesuatu yang untuk dia membantu menghadapi situasi yang dihadapi di sekolah. Penulisnya sama, namanya Marian Satrapi. Kita hanya mengenal Marian Satrapi lewat Persepolis. Marian Satrapi itu menulis beberapa cerita anak yang bicara tentang ketakutan, bicara tentang environment, ya, tapi dengan cara anak-anak. Ada dua buku utama, yang satu itu judulnya Monster Takut Bulan bahasa Indonesianya. Monster Takut Bulan, exactly. Ya, judulnya aja provokatif. Satu lagi Aldair. Aldair itu tentang naga di perut bumi.
Ya, kalau Monster Takut Bulan itu cerita tentang saya nggak mau, tapi pada dasarnya bagaimana kegelapan itu intimidatif, bagaimana kegelapan itu untuk not exactly you find the light, tapi dalam proses itu ya ada hal-hal lain yang terjadi. Jadi misalnya dia bilang dalam kegelapan itu tikus-tikus kemudian menjadi raja. Bahkan kucing aja takut sama tikus gitu. Ya. Jadi ada banyak, jadi mungkin bottom line-nya adalah cerita-cerita yang bicara juga tentang bahwa struggle itu tidak selalu berakhir dengan fully triumph gitu. Jadi ada triumph tapi ada juga yang jadi bahwa kemenangan itu tidak semua flying color, ada yang harus dikorbankan. Itu temanya Marian Satrapi itu banyak seperti itu gitu. Ada satu lagi saya tiba-tiba lupa tapi tentang, dan ini agak saya bacakan itu dia sudah agak lebih ke SD gitu loh. Itu saya lupa persis judulnya apa tiba-tiba, tapi tentang itu sebenarnya keluarga gitu loh. Jadi si uncle-nya yang adalah pemain biola apa gitu loh, yang kemudian losing his mind something kayak gitu. Nanti tapi sekali lagi kalau bicara ini jadi tema yang tidak black and white gitu loh. Jadi anak mulai belajar, dia tidak akan 100% dari awal memahami gray area-nya gitu loh. Ya, tapi bahwa semua itu tidak hanya kalau dari black and white saja, itu penting untuk memulai ini pada anak gitu loh. Jadi bahwa ada possibility lain dari sebuah proses gitu loh. Sebenarnya ada satu lagi yang sebetulnya memang agak ini tapi membuka imajinasi dan it's actually a cartoon. Mungkin pernah lihat di ini judulnya La Luna. La Luna itu lucu, dia bercerita tentang itu an Italian story, makanya judulnya La Luna gitu, bahwa semesta itu, bahwa bulan sabit itu adalah hasil dia nyapuin jatuhnya bintang seperti itu. Jadi itu lebih pada membuka wawasan. Jadi not necessarily harus, dan tapi yang menarik dari La Luna adalah bagaimana digambarkan hubungan, karena ini ada kakek, ada ayah, ada anak laki-lakinya. Ya, jadi ada an intricate relationship antara si kakek kepada si bapaknya ini dan bagaimana si kakek itu kepada dia. Itu ya. Salah satu yang kelihatannya mungkin sederhana, misalnya si kakek itu selalu lebih senang untuk si anak ini itu di situ cuman panggilannya the boy, grandpa sama father gitu ya. Jadi nggak pernah dikasih nama. Jadi topi baret itu dia sukanya agak miring gitu ya. Lalu sama kakeknya tuh selalu sama bapaknya itu selalu diberesin ke tengah. Sama kakeknya dimiringin lagi gitu loh. Jadi ya sepintas itu tidak nih, tapi saya kemudian mengolah itu dalam ini. What do you see di sini gitu. Ya, jadi dan si anak itu yang gitu ya. Jadi anak yang kemudian ada dua ini yang dia harus pertimbangkan. So dalam proses itu saya tanyain lagi, kalau kamu mau diapain? Terus anak saya dengan tenang bilang, saya balikin topinya ke belakang. Ya, so you give room untuk that possible. Jadi that kind of stories yang seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya atau nanti saya kalau memang kelihatannya pada adem-adem aja, Bu. Closing statement aja, Bu, langsung dari Ibu Nona. Oke. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini, sehat, bagaimana menjaga kesehatan mental kita di dunia yang sakit. Pada dasarnya kita semua ada bahwa kita ada di sini saat ini kan sebenarnya kita peduli tentang kesehatan mental kita, ya.
dan bahwa karena kesehatan mental kita itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus ya kita kelola ya, yang tidak berhenti di satu titik ya, tapi kita terus-menerus harus kelola. Dan juga jangan kita merasa bahwa saat ini karena kesehatan mental kita sedang tidak baik-baik saja, maka seperti lalu kita juga ikut terseret tidak baik-baik saja. Yang saya sampaikan di akhir dari presentasi tadi juga adalah benang merahnya adalah bagaimana kita semakin memperkuat diri kita untuk menemukan all the supportive risk yang kita punya ya, dan capitalizing on it ya. Semakin memperkuat ya supportive risk kita itu, tapi pada saat yang sama juga memahami ada yang namanya potential risk-nya kita ya, resiko yang bisa kemudian membuat kita punya masalah semakin berat. Jadi mengenali dua hal, karena kalau kita hanya bicara soal membangun kekuatan ya, hanya lihat pada protective risk kita, lalu kita lupa bahwa ternyata kita juga sebenarnya bisa kesandung. Yang akan kemungkinan menjadi sandungan kita itu apa? Itu perlu kita siasati juga. Di saat yang sama memahami diri kita sendiri dengan baik itu akan semakin membuat kita juga tahu bagaimana ya kita dalam menghadapi situasi-situasi yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, karena kita tidak bisa, yang bisa kita andalkan itu sebenarnya diri kita sendiri. Saya selalu, mantra saya itu ada satu, saya bilang kita tidak bisa merubah apapun ya di luar hidup, di luar yang ya, bahasa Indonesia saya lagi kacau hari ini karena dari tadi ini life can throw things at us, itu bahasa Inggrisnya kira. Jadi hidup itu bisa kasih segala macam kepada kita yang kita tidak bisa bilang boleh apa nggak boleh ya, tapi the only thing yang kita punya adalah reaksi kita terhadap itu, our response to it ya. Kita bisa bereaksi negatif, kita bisa bereaksi positif. Bagaimana kita harus bereaksi itu adalah dengan cara kita memahami diri kita sendiri. Dengan demikian kita tahu kita reaksi yang seperti apa yang harus kita berikan terhadap apa yang dunia berikan kepada kita. Knowing bahwa dunia kita ini sedang tidak baik-baik saja. Mungkin itu Bu Eka, dan sebelumnya saya juga berterima kasih untuk semua yang hadir pada sore hari ini. Baik, Bu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Karena ini sesi pertama, boleh nggak kita foto bersama? Teman-teman boleh buka kameranya yang memang berkenan dan memungkinkan, karena mungkin lagi pada mau malam mingguan. Boleh dibuka kameranya. Ada lagi yang mau buka kamera? Wah, kelihatannya sudah pada sibuk malam mingguan ya, Bu. Sudah menuju malam minggu. Iya, oke, terima kasih. Oke, sebentar ya, saya foto bersama dulu. Oke, satu, kasih senyum yang tercantik dan terganteng. Oke, 1, 2, 3. Sebentar ya. Oke, bentar, saya cek dulu. Bentar ya, saya cek dulu untuk pastiin oke-nya. Oke, sudah oke. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, terima kasih sekali sudah bergabung dengan Patmana sore ini. Kita akan bertemu lagi di 28 Februari pagi ya, 9.30 sampai 11.30 dengan topik depresi. Topiknya pasti lebih seru lagi nih. Bu Eka, Ya, kemarin juga ada kalau memang ada yang ingin ini misalnya apa tentang depresi yang mereka oh ingin iya, ini kan nggak ya? oh iya, Gimana boleh. caranya? Silakan. Oke, kalau memang ada Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ingin tahu lebih detail topik apa sih, topik detail apa tentang depresi yang teman-teman pengen tahu, boleh WA ke WA admin Patmana. Bentar ya, WA admin Patmana nomornya ya. Saya bacain dulu, saya nggak hafal juga. Bentar.
Tapi tadi di waktu teman-teman di WA kan ada ya sebentar. Bentar, bentar. Oke. Rin, boleh ketikin gak Rin? Kadang-kadang Kayaknya saya kalau agak. yang lihat pengumuman webinar Oh, ini kan ada yang di bawah ya, oke. ya betul. Terima kasih Pak Hendra. Itu dia. Kadang-kadang antara ini saya susah untuk multitasking. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin tahu topik lebih detail tentang depresi, tolong bisa sampaikan ke WA admin Patmana. Nanti Bu Nona dan saya akan coba mengcompile dan bisa kita sampaikan di sesi bulan depan. Hmm, hmm. Oke, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan. Selamat Selamat sore bermalam minggu. semuanya, Selamat sore selamat Bu bermalam Nona. minggu. Terima kasih. Selamat bermalam minggu. Terima Salam kasih, untuk Bu. semua teman-teman di Sorong, ini ada beberapa lagi yang di sini nih. Ya, Terima kasih. selamat di mana? Terima kasih. Izin saya matikan Zoom-nya.